Tidak dulu 01 Eko Yengki Golok. Kepada Bapak Nur Hamim dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Lokal 011202 Aceh Barat, yang 01 Eko Golok November, Bapak Sekretaris Lokal Aceh Barat, terus ada 3001 Eko yang India selaku Ketua 3, dan juga 01 Rafael yang sebagai Ketua 2, serta Kosatgasnya ada 01 Charlie Pop Whisky. Sedikit aja kata sambutan dari saya. Hari ini kita melakukan sosialisasi umum, di mana ada beberapa materi penting untuk abang-abang khususnya yang baru aja mendapat call sign atau 1028. Ini sangat penting sekali untuk diimplementasikan nanti saat memberikan bantuan komunikasi, baik di waktu lagi berencana ataupun intinya penyampaian komunikasi serta pembahasan tentang kegiatan check-in, Bang. Nah, itu juga penting. Ada beberapa prosedur yang wajib kita pelajari sama-sama ya. Untuk dasar hukum dan peraturan organisasi nanti mungkin disampaikan oleh Bang Isa Restora 01 yang Kibian. Kemudian nanti tentang check-in dan standarisasi pengetahuan standar tentang organisasi itu nanti saya sampaikan. Mungkin itu aja supaya menghemat waktu. Mungkin saya kembalikan ke moderator sehingga acara bisa dilanjutkan ke acara berikutnya. Bila itu bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua 1 yang telah menyampaikan kata sambutan di hari yang mulia ini. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Lokal 011202 Aceh Barat sekaligus pembukaan acara pada hari yang berbahagia ini kepada Bapak Gunawan bila dulu 01 Eko Golok November, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anggota baru yang menjadi satgas untuk lokal Mebu untuk kita buat acara itu bimbingan organisasi. Jadi untuk sore hari ini saya buka untuk bimbingan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua kita, Bapak Gunawan, yang telah membuka acara kita pada hari yang berbahagia ini. Dengan dibukanya acara, maka akan berlangsunglah acara kita pada hari yang berbahagia ini sampai selesai nanti. Selanjutnya, marilah kita laksanakan penyerahan baju secara terbuka yang akan diserahkan langsung oleh ketua kita dulu 01 Eko Golok November dan didampingi oleh ketua 1, 2 dan 3. Didampingi oleh ketua 2 Bapak Kamil Madawi. Siapa nama Bang? Siapa namanya?
Ya, pada hari ini kita lihat sama-sama bahwasanya Ketua 71 Eko Yenti November kepada EGM Eko Guru November yang telah menyerahkan baju secara simbolis yaitu kepada Bapak Iksan. Kita mintakan untuk foto bersama. Sebentar lagi kita lanjut kepada rekan-rekan yang lain yang akan diberikan satu persatu. Nasrul kepada Bapak Nasrul. Bapak Nasrul kami persilakan. Pada hari ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwasanya untuk pembagian baju ini tidak pernah dilakukan di wilayah lain, mungkin di lokal lain, tapi hari ini di lokal Merbu tidak mungkin tidak terjadi. Janji telah ditepati, buktinya hari ini Bapak Eko November resmi memberikan baju kepada rekan-rekan yang baru. Dilanjutkan kepada Herman, ya, kepada Pak Herman yang hari ini menjabat selaku Pokok Satgas. Ya, silakan Bapak untuk digunakan, dan baju ini sama-sama nanti kita gunakan untuk membesarkan nama Rapi, kita bersosial, membantu masyarakat dengan baju ini. Insya Allah Rapi 02 Merbu selalu jaya, jaya, jaya. Terima kepada Pak Herman yang telah dipasangkan baju barunya. Ya, kita sambut selanjutnya Bapak Irwanto. Bapak Irwanto, mana Bapak Irwanto? Ya, silakan Bapak. Ya, silakan menerima baju yang telah diberikan oleh ketua. Ya. Ini mungkin baju semua anggota kita akan mendapatkan, kecuali nanti rekan kita yang sedang musibah nanti akan kita susul untuk memberikan kepada beliau. Tapi intinya semua akan mendapatkan baju yang diberikan oleh ketua lokal Merbu. Ya, selanjutnya kami persilakan Bapak Maisur Yanandar. Ya, mohon bersiap-siap Bapak. Ya, Bapak mohon siap. Apakah sudah siap untuk menerima baju? Siap. Semangat Bapak. Semangat. Masih ada juara. Ya. Kita bisa geser ke situ tuh ampingnya, Pak. Iya Bapak, ini baju akan segera dipakaikan oleh ketua kita. Mohon berkenan Bapak. Iya. Ternyata Bapak Surya sangat gagah menggunakan baju rapi. Semoga baju ini bisa digunakan hal-hal yang positif untuk kemajuan Rapi Aceh Barat, khususnya lokal Merbu. Ya, selanjutnya Charlie Pop Zulu. Ya, Bapak Charlie Pop Zulu apakah ada? Siap. Sudah siap menerima baju Bapak? Siap. Oke. Siap. Alis ini nanti. Jalan terus. Ya. Oke, udah ada baju jangan sendiri di rumah. Iya, Bapak Charlie Pop Zulu sudah menggunakan baju baru yang diberikan oleh pengurus RT Lokal Merbu di bawah pimpinan Bapak Gunawan. Selanjutnya Pak Mahyur. Apakah ada Pak Mahyur? Ya. Ya. Mohon Pak Mahyur, rokoknya dipindahkan dulu. Mohon Bapak. Ya. Apa sudah siap Bapak? Siap. Oke. Mohon berkenan Bapak untuk dipakaikan baju oleh ketua di hari yang berbahagia ini. Sekali lagi kami sampaikan, pemberian baju rapi biasanya di tempat lain itu hanya beli pribadi, tidak diberikan oleh pengurus atau
oleh anggota yang lain. Tapi hari ini kita terbukti, kita lihatkan janji kedua kita, Lokal Mebo telah memberikan baju baru dengan nama masing-masing. Bapak Adnan? Siap Bapak Adnan? Oke. Mohon siap Bapak Adnan berkenan untuk dipakaikan baju oleh Pak Ketua. Ada orang yang oke. Kita pakai aja. Mas Yudi, si Yudi. Nah, itu yang sedang berduka. Satu lagi Setiawan, siapa Setiawan? COC. Enggak tahu ya? Apa nanti susul itu? Ya, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang baru menerima baju baru. Dan sebelum ini kita foto bersama dulu Bapak. Foto bersama dulu Bapak yang telah menggunakan baju baru. Ya, kita minta kepada Bapak Surya, Charlie Popego, Bapak untuk mengenakan foto bersama seluruh pengurus. Ya, yang merasa kecil-kecil sampai rawit di depan aja, yang panjang-panjang di depan. Ya, yang susun kursi. Setelah ini nanti mau berkenan Bapak semuanya yang sudah ada baju, kita foto satu orang satu setelah selesai acara. Apa sponsori oleh kan? Lagi dikasih masalah ganja ada di pintu lapang gitu ya. Oke, sip. 1, 2, 3. Yuk, berapa? Ya. Kiri, sebelah sini kiri. Oke. Dua. Oh ya, sip. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Lokal Mebo yang telah memberikan baju dan rekan pengurus jenderal lainnya. Udah next terus nanti asal. Baik hadirin sekalian, selanjutnya mari kita ikuti penandatanganan penyertaan kesanggupan anggota Satgas. Formnya sudah ada Pak. Ambil ini aja, ambil simbolisnya aja. Simbolis nanti disusul. Untuk simbolis dimintakan kepada Pak Herman, Polres Satgas. Sendiri bang, Bun abang sendiri bang. Pak Herman dari sebelah sini. Ini obat masin, kita ketemu bang. Damping aja. Udah terus kita aja apa? Ingat nama. Ingat dong. Terus paksanya BP. Itu nanti aja. Langsung ke nama dulu nama. Dia nanti semua bisa apa aja. Terima kasih kita ucapkan Bapak Koor Satgas Bapak Herman
Pilot dulu 01 Eko Pop Whiskey. Simbolis saja ya nanti. Saya isi dulu ya. Takutnya dipasang. Ya, hadirin sekalian, anggota yang kami hormati, tibalah pada agenda kita hari ini, yaitu kita memasuki materi pertama, bimbingan organisasi, kalau sering kita sebut yaitu BO. Pada kesempatan yang pertama ini, marilah kita dengarkan sedikit pemaparan bagaimana sih tentang bimbingan organisasi, tentang RAPI, apa sih yang dilakukan oleh RAPI, kemana sih kita gunakan komunikasi kita ini. Kita minta kesempatan yang pertama yaitu Bapak Eko Yekindian. Kepada Bapak Esadi Aristora kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Lokal, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris dan Satgas dan seluruh anggota RAPI wilayah 01 1202. Baik, bimbingan organisasi ini begitu penting karena saking pentingnya juga dimaktub dalam bimbingan dalam peraturan organisasi, sehingga ini menjadi wajib bagi setiap anggota baru. Artinya organisasi yang sehat adalah organisasi yang melakukan bimbingan organisasi kepada anggotanya, khususnya yang baru, agar tidak terjadi kesalahan dalam sistem berorganisasi dan penggunaan atribut dan juga hal-hal lainnya yang juga penting. Lanjut. Pengenalan komunikasi radio. Nah, ini adalah seorang petugas RAPI yang menyampaikan informasi. Mungkin dulu kita sama-sama ketahui pada saat tsunami Aceh, satu-satunya yang dikenal di dunia bahwa yang menyampaikan pertama sekali informasi tentang bencana yaitu dulu 01 Bravo Kilo Oscar, anggota RAPI yang menyampaikan semua informasi ini ke seluruh wilayah di Indonesia bahwa kondisi Aceh pada saat ini sedang dilanda bencana yang namanya tsunami, sehingga dunia tahu bahwa di Aceh sedang ada bencana. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka menyampaikan? Nanti akan kita bahas secara teknis kemudian. Apa itu komunikasi radio? Adalah pengiriman dan atau menerima informasi melalui gelombang radio berupa gelombang elektromagnetik melalui udara tanpa kabel. Hari ini sama-sama kita ketahui, kita pakai radio nggak pakai kabel. Nanti zaman dulu pakai kabel telepon dan sebagainya. Ya. Fungsi utama adalah informasi mara bahaya, kedaruratan atau keselamatan, menggunakan perangkat telekomunikasi dengan media spektrum frekuensi radio. Sektor pengguna komunikasi radio untuk mendukung kegiatan keamanan. Nah, kenapa kemudian polisi, tentara, intel semua pakai radio? Karena salah satu sektor penggunaannya yang pertama itu adalah untuk keamanan. Nah, seperti kawan-kawan misalnya dari Linmas itu wajib pakai radio. Oleh karena itu setiap pemegang radio wajib menggunakan izin. Jadi kalau kawan-kawan kemudian bertugas dan tidak menggunakan izin, dikhawatirkan nanti akan bermasalah dengan badan pemantau frekuensi radio, yaitu disebut dengan BALMO. Ya. Dan dendanya nggak sedikit Pak, 2.500.000. Perangkat kita disita, kita dikenakan denda 2.500.000. Kemudian ada namanya pertahanan. Penggunaan radio pertahanan itu biasa digunakan untuk kemiliteran, di mana mereka ada SSB namanya, ada alat-alat frekuensi radio militer yang digunakan mereka untuk kegiatan pertahanan dan penyerangan untuk kegiatan kemiliteran. Kemudian kapal laut, kita tahu sama-sama di semua kapal kita diwajibkan pasang radio, namanya radio marine. Yang kemudian setiap kapal yang disebut dengan boot besar ataupun dengan frekuensi dengan mesin yang cukup besar atau GT itu wajib menggunakan radio. Kemudian kebencanaan seperti kita, RAPI, ORARI, PMI dan semua kegiatan-kegiatan bencanaan yang menggunakan radio itu wajib memiliki izin. Kemudian pesawat udara, kapal terbang itu pakai frekuensi radio dia Pak. Ya. Kemudian
informasi dan hiburan. Nah, ini sering kita dengar namanya radio FM, ya kan? Kemudian konstruksi itu untuk jarak pendek atau biasa disebut dengan apa namanya, one way, balkitaki, ya. Kemudian perdagangan juga menggunakan walkie-talkie. Kemudian event organizer menggunakan juga walkie-talkie. Pengiriman data juga bisa dilakukan dengan menggunakan frekuensi radio, yaitu menyampaikan informasi dan data. Dan telekomunikasi itu sendiri menggunakan data frekuensi gelombang radio. Lanjut. Nah, sejarah napi ini penting bagi kita semua, dan kemudian kita tidak tahu tentang sejarah napi itu sendiri. Sama-sama yang kita ketahui kalau lambang utamanya itu ada yang warna hijau. Ini intinya, ya. Nah, ini adalah keterangan dari setiap daerah mana saja. Ini karena kita bicara tentang napi, itu kebanyakan radio antar penduduk Indonesia. Nah, kalau kemudian kita bicara nanti lokal, berarti radio antar penduduk Indonesia lokal 01 1202 Barbu. Kalau yang wilayah punya radio antar penduduk Indonesia wilayah 01 12 Aceh Barat, ya. Kemudian lahir itu sudah sejak tahun 1980. Saya sendiri bergabung dengan RAPI sejak tahun 1998. Itu sudah bergabung dengan RAPI. Kemudian dulu namanya KRAP, dan nggak seperti kita sekarang bisa dalam bentuk elektronik ada di HP kita. Dulu gede-gede dan wajib ditempel di rumah, bergede kali tulisannya. Dan kemudian kita juga wajib satu alat satu izin dulu, satu alat satu izin. Jadi kita nggak mungkin bawa alat kemudian nggak ada izin. Jadi satu alat itu sudah ada izin. Kembali ke kertas besar ini lah dilipat dua. Kemudian sampai 1993 RAPI kemudian punya logo dan bertulisan KRAP, komunikasi radio antar penduduk. Ini namanya KRAP, ya. Kemudian diubah menjadi dengan RAPI. Dan hanya diizinkan mengudara pada frekuensi 11 meter band yang mengadopsi suatu sistem komunikasi radio yang nama aslinya adalah citizen band. Ya, itu seperti di Amerika semua sama, ya. Kemudian, namun setelah keluarnya SK Dirjen Postal nomor 92 tahun 94 tentang keluarnya SK Dirjen Postal nomor 94 ini, maka penyelenggaraan KRAP atau RAPI diizinkan bekerja dalam pada 12 meter band. Apa itu 12 meter band? Seluruh Indonesia. Kalau dulu hanya terbatas-batas, Pak. Kemudian dengan keluarnya 2 meter band, maka seluruh Indonesia itu bisa dipakai. Jadi kalau kemarin kita ada dampingi kawan-kawan dari Mapala, apa cuma lupa saya, yang dari Kopassus, kita dampingi mereka pasang 2 meter band. Jadi bisa komunikasi langsung ke Mako Kopassus di Sungai Mas mereka, ya. Wanadi, nah Wanadi itu Arung Jeram mereka. Jadi mereka pasang 2 meter band, dia bisa langsung komunikasi dari sini langsung ke Mako Kopassus. Kemudian di Indonesia RAPI telah begitu banyak di masyarakat seperti sekarang yang kita ketahui, sehingga beberapa instansi resmi ikut aktif terjun di dalamnya, antara lain kepolisian. Kenapa kemudian di RAPI ada anggota polisi? Ya, kalau di sini ada EBO, ada Pak Edi, ya, APG apa? EPG. Dulu kita ada anggota TNI, tapi sudah pindah. Di Merbu juga, dulu sekarang sudah pindah ke Palembang, Bang Dedi. Kemudian ada tim SAR. Nah, kemarin kan ada satu orang Wahyudi, ya, ada rupanya juga ada. Dan untuk di Aceh ada yang spesial diberikan tanpa bayar, itu 01 SAR. Itu langsung dipegang oleh kapten kapal. Kalau kita ke Ulili ada kapal SAR, itu pemegang kendalinya itu adalah dulu 01 SAR, Sierra Alpha Romeo, ya. Kemudian pejabat negara, pejabat daerah, dan gubernur kita yang baru akan dilantik nanti, Pak Basuki Manap, juga anggota RAPI. Dulu Pak PJ kita Pak Mahdi juga anggota RAPI, Pak Rambi juga anggota RAPI, ya. Yang sekarang saya belum dengar kabar, belum kayaknya. Kalau Rambi belum, ya. Kemudian pemadam kebakaran, maka ramai orang kita dari pemadam di kita.
damkar, EUJ, tadi apa, EIG, AP, APV, cukup banyak, ramai, ya, IAJ. Kemudian BNPB juga ada Pak EUJ tadi ya, yang langsung dari Pusdapok langsung dia dari BNPB. Dan sesi-sesi lainnya yang memonitor melalui jalur 9 yang disebut dengan jalur gawat darurat. Jalur gawat darurat itu ambulan, polisi, jadi ambulan itu 119, polisi 1110. Maka kalau kita ditelepon kita boleh tekan 3 digit, ya, itu bisa langsung masuk ke frekuensi radio. Tapi namanya frekuensi lemah atau LF, low frequency, ya. Apabila tersiar berita yang bersifat meminta bantuan, maka instansi yang bersangkutan siap membantu. Nah, kita sebagian daripada lembaga 9 tadi. Lanjut. Ini kenapa saya memberikan materi, karena hari ini soal dasar hukum, ya. Yang paling tinggi itu ada Undang-Undang 19 nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jadi RAPI ini bukan organisasi cile-cile. Resmi berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Silakan buka, di situ disebutkan nama lembaga kita, RAPI dan Orali. Ya. Kemudian atas dasar undang-undang itu wajib kemudian diturunkan dalam aturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Bagaimana cara menyelenggarakan atau membentuk organisasi di bawah Kementerian Kominfo. Kemudian oleh Menpaporsel itu membuat lagi tentang keputusan KM 26 tentang komunikasi radio antar penduduk yang kemarin disebut dengan PERA. Ya. Kemudian keputusan Dirjen Porsel nomor 92 tahun 94 tentang ketentuan pelaksanaan komunikasi radio antar penduduk, dan kemudian diatur dalam Kominfo nomor 17 tahun 98 tentang kegiatan radio amatir. Nah, ini Orali, mereka tidak sebutkan secara ini. Kemudian komunikasi radio antar penduduk. Jadi ceritanya RAPI ini nggak boleh lari dari sini. Makanya kemudian kenapa PO kita nanti silakan kita lihat, PO kita tuh mengatur semua dari A sampai Z agar kita tidak sembarangan. Kenapa kemudian Bapak harus menandatangani ini saya bacakan ya poin-poin yang akan kita laksanakan. Dengan ini menyatakan bersedia menerima baju PDH TLC RAPI dengan menjalankan ketentuan sebagai berikut. 1. Bersedia patuh dan tunduk pada AD atau anggaran dasar, ART atau anggaran rumah tangga RAPI. Kemudian peraturan organisasi, peraturan daerah atau kanun, kemudian peraturan perundang-undangan, serta Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Siap nih Pak? Oke. Yang kedua, bersedia menjadi relawan bantuan komunikasi pada situasi darurat atau 1033 secara tulus dan ikhlas atas nama kemanusiaan. Siap Pak? Ya. Oke. Jadi kita nggak bisa lagi dengan penandatanganan ini, maka jelas kita tidak, kalau turun ke lapangan dan kondisi darurat, nggak lagi tanya padupe, nggak lagi tanya hal-hal yang bersifat material. Kita bersifat tulus dan ikhlas, artinya cari pahala di sini. 3. Bersedia menjaga nama baik organisasi RAPI sehingga tidak menggunakan seragam RAPI untuk perbuatan tercela dan merusak nama baik organisasi. Siapa? Siap. Oke, dan yang keempat, bersedia menerima hukuman dan sanksi serta ditarik kembali baju PDH TLC RAPI bila saya melanggar pernyataan ini. Siap. Ya, kan? Nah, oleh karena itu Pak, itu semua diatur dalam peraturan Kominfo nomor 17 tahun 2008. Nah, dasar itulah kemudian RAPI membuat AD ART-nya atau anggaran rumah tangga RAPI tahun 2018 yang terakhir, dan yang terakhir itu adalah peraturan organisasi. Ini yang mengatur kita semua. Silakan Pak. Nah, coba ada 16 PO Pak. Ini wajib saya jelaskan. PO 01 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan bimbingan organisasi nomor 1 Pak. Ini wajib sekali. Nomor 1 kita harus melakukan bimbingan dulu.
tentang pedoman pembinaan, bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan. Anggota RAPI itu yang pertama wajib harus dapat dulu perintah peraturan organisasi nomor 1. Jadi kalau ada lokal, ini maaf ya, bukan menjelek-jelekan. Kalau ada lokal, kok lokal kami nggak dibuat ya, yang terserah. Artinya mungkin pengurusnya nggak baca PO. Kita jaga betul ini, setiap anggota baru wajib kita berikan bimbing organisasi karena perintah PO 01 2022 tentang bimbing organisasi kepada anggota baru. Dia secara kolektif tunggu dulu berapa orang kita buat, tunggu dulu berapa orang kita buat. Ya. Kemudian peraturan organisasi nomor 2 tahun 2022 tentang kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini kita tantangin bersama, Pak. Pengabdian masyarakat namanya ya. Kita harus siap mengabdi waktu, tenaga, pikiran kita untuk masyarakat. Memberikan bantuan komunikasi yang tadi kita tantangin, kita siap memberikan bantuan komunikasi. Jadi kalau di lapangan yang paling menjadi tugas utama kita bukan bantu jalan, menertibkan jalan, bukan bantu angkat mayat dulu, bukan foto dulu, tapi adalah memberikan bantuan komunikasi. Kemana dulu kira-kira? Rumah sakit, polisi, BPBD. Setelah itu baru yang lain. Di tugas kita utama adalah memberikan bantuan komunikasi. Kenapa, Pak? Segala sesuatu bisa salah ditangani kalau tidak ada komunikasi. Segala sesuatu bisa ribut kalau kita tidak ada komunikasi atau miskomunikasi kata orang, bisa ribut gara-gara itu. Oleh karena itu tujuan yang paling pokok kita adalah bantuan komunikasi. Jadi begitu ada kecelakaan gerbang, bukan langsung kita bantu, Pak. Ambil radio karena tugas utama kita itu 10.33 atau kalau mau lebih lancar lagi 10.50 itu perintah kosongkan frekuensi jangan ada yang bicara. Kondisi 10.33 saya Julo 01 Eko yang Kindian memberikan 10.14 kondisi 10.33 bahwa ada kecelakaan kendaraan roda 2 dengan roda 4 lokasi di siapa korbannya kalau memang kita tahu, jam berapa, karena unsur melaporkan itu harus ada 5W 1H. Apa itu 5W? Why, when, biar bahasa Inggris ya. Apa itu? Apa kejadiannya? Kemudian bagaimana kejadiannya? Siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Di mana lokasi kejadian itu? Bagaimana kronologisnya? Dan kemudian siapa orang-orangnya semua kan? Kemudian kita juga bisa membuat radio pancar ulang. Nah hari ini diatur juga dalam PO 02 tentang RPU, yaitu repeater. Yang hari ini kita pakai semua itu adalah repeater, radio pancar ulang, atau bahasa lainnya repeater bahasa Inggris. Ring artinya ulang, repeater itu adalah pemancar. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia adalah RPU, radio pancar ulang. Nah, apa gunanya? Kalau kita mau menggunakan radio, ini jaraknya terbatas, Pak. Paling hebat, radio kita ini jaraknya 10 kilo, paling hebat. Itu mereknya udah merek high class lah, atau disebut dengan komunikasi point to point. Ya, oleh karena itu, karena kita butuh jangkauan yang luas dengan kegiatan yang lain, digunakanlah namanya repeater, alat yang kemudian digunakan untuk receive dan transmit. Kalau kemudian jarak ini hanya menjangkau 10 kilo, maka kemudian oleh repeater menyebarkan lebih luas lagi sesuai dengan jenis alat yang kita pakai lah, berapa watt yang akan keluar yang kita akan gunakan, sehingga bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lebih jauh lagi dan kemudian dapat disampaikan lebih jauh lagi. Oleh karena itu repeater kita itu dapat menjangkau wilayahnya. Kalau ke arah sana itu daerah Woyla. Itu pun Woyla sudah bagian arah kemarinya, ke arah Suak Kedebang saja yang terakhir, atau rumah Pak Rami itu yang terakhir. Yang lain sudah putus. Nah, kemudian itu pakai radio mobil. Kalau hati lah, paling kita jangkauannya terbatas. Ya. Kemudian
jaringan komunikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Jaringan komunikasi kita bisa buat lagi namanya repeater link. Merbu, nanti kita mau buat repeater link kata ketua. Ya, kita taruh di daerah katakanlah redup misalnya. Ada di sana jauh jangkauannya. Nanti kita akan bahasakan di redup. Kenapa? Akhirnya seluruh merbu bisa terjangkau radio komunikasi. Makin ramai yang masuk radio, makin mudah kita berkomunikasi, lebih banyak menggunakan radio HT daripada HP nantinya untuk memberikan informasi. Ya. Kemudian pemanfaatan teknologi tepat guna organisasi. Dulu ini lagi diliburkan ini. Itu namanya apa yang sering di internet itu yang kita pakai kemarin? TeamSpeak. Ya, ini pernah diliburkan ya TeamSpeak. Menurut hierarki para pendiri, kita itu tidak pernah menggunakan Android, kita menggunakan hati. Tapi kemudian karena zaman sudah semakin canggih, sehingga bisa menggunakan komunikasi via internet. Jadi kita bisa komunikasi pakai ini, nyambung ke internet, kemudian internet sebarkan ke seluruh Indonesia. Bukan cuma 2 band tadi yang kita bentang, bisa pakai internet juga bisa. Dulu kita sempat pasang itu, sekitar 2 tahun ya. 2 tahun kita komunikasi sama orang Papua, sama orang Kalimantan, pakai radio ini. Nanti RPU kita terkoneksi dengan TeamSpeak punya Raffi. Tapi kemudian karena sedang ribut-ribut gonjang ganjing itu disuruh stop dulu sampai dengan dapatnya peraturan yang lebih tepat. Ya. Kemudian PO 03 tentang tugas pokok dan fungsi kepengurusan Raffi. Nah, kita nanti pengurus ada dipaparkan oleh Hamim sebagai ketua 1. Kemudian PO 04 tentang musyawarah dan musyawarah luar biasa jenjang organisasi. Nah, bapak-bapak kemarin ikut musyawarah yang namanya Muslok, musyawarah lokal Merbu. Ya, kemudian di atas kita ada namanya Muswil, musyawarah wilayah Kabupaten Aceh Barat. Di atas kita ada namanya Musda, musyawarah daerah Aceh. Di atasnya lagi namanya Munas, musyawarah nasional. Ya. Kemudian musluk gitu juga, kita pernah melaksanakan musluk. Dulu ada pengurus yang kita anggap tidak relevan di wilayah, kita turunkan rame-rame. Kemudian kita pilih lagi PLT dan setelah itu baru kita definitif. Ya. Kemudian PO 05 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan program kerja Raffi. Nah itu kami ini ketua 1, ketua 2, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3. Ini tugasnya adalah menyusun program kerja Raffi. Kemudian dilanjutkan dan dilaksanakan oleh bidang-bidang. Bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Ya. Kemudian ada namanya PO nomor 6 tahun 2022 tentang pedoman pengurusan definitif dan pergantian antara waktu. Ini politis, ini soal naikkan turun pengurus ya. Soal sering ribut di PO ini dipakai ini ya. Kemudian PO 07 tahun 2022 tentang pembentukan organisasi baru sesuai jenjang organisasi Raffi. Boleh nggak Raffi ini membuat satu satgas ini? Boleh, diatur oleh ini. Sekarang kita sudah ada 4 satgas. Satgas TRC. Itu ada satgas utama yang hari ini kita pakai ini. Ini lambangnya adalah lambang TRC. Jadi Raffi itu dulu awal-awalnya adalah TRC yang ada, belum ada Bankomnya. Inilah yang pertama saya terbentuk. Setelah itu baru ada namanya Bankom, Satgas Bantuan Komunikasi. Kemudian ada namanya Raffi Rider yang naik sepeda motor, naik mobil, bisa menyampaikan komunikasi via mobile namanya ya. Kemudian ada Bansos, bantuan sosial yang turun ke jalan kita ambil uang. Kita uang untuk cari siap ada bencana, kita ada buat dan uangnya kita salurkan ke tiap bencana. Kita ada 2 titik dari itu, ada di Sigli dengan di Loksomawi. Saudara kita angkat di Sukat 2 kali. Kemudian selanjutnya PO 08 tentang pedoman penyusunan kinerja organisasi. Ini soal bagaimana kinerja itu laporan dan sebagainya. Kemudian PO 9 tentang pedoman tata cara pemberian sanksi, pembelaan diri dan pemberhentian ke pengurus dan anggota jenjang organisasi Raffi. Ini sudah pernah kita lakukan semua. Kita sudah pernah pecat orang ya di Raffi karena pada saat ngomong di radio menggunakan bahasa kotor, Pak. Hampir semua kebun binatang keluar di situ. Jadi dia marah sama seseorang pakai fasilitas. Itu pasti kita pecat, pasti Pak, otomatis. Kita lapor, kita langsung ajukan pemecatan. Karena salah satu yang diajarkan di Raffi adalah berbicara dengan santun.
Jadi kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Kemudian apalagi kemudian habis isi dalam kita bilang, ya, itu pasti akan langsung dipanggil dan diberi sanksi. Yang sudah satu orang kita kena pecat. Kemudian cuma dia nggak tahu malu aja, tetap aja pakai baju rapi saya dengar. Nanti lah di belakang kita cerita siapa dia. Kemudian seperti kawan-kawan tadi, kalau kemudian kawan-kawan tidak bisa kita tarik bajunya, sudah kita tarik sama-sama ya. Kemudian PO 10 tentang tata cara rapat pada organisasi rapi. Bapak-bapak sudah pernah ikut bagaimana rapat lokal, pernah ikut juga di rapat wilayah kemarin itu. Nanti pada waktu kita akan bisa ikut beberapa rapat lainnya. Kemudian PO 011 itu tentang emblem. Apa itu emblem Pak? Ini lambang-lambang. Ini emblem namanya. Ya. Kemudian tanda kehormatan. Kita juga ada tanda kehormatan. Ya. Itu satya rencana seperti apa yang diberikan oleh pusat, ada yang diberikan oleh daerah, ada yang diberikan oleh wilayah. Ya. Kemudian tanda kecakapan. Ya. Tanda kecakapan itu yang dipakai Hamim. Itu tanda kecakapan untuk bawa kendaraan sepeda motor ya, atau rapi rider. Kemudian tanda jabatan pada organisasi rapi. Tanda jabatan ada itu yang dipakai sama ketua. Itu ada apa jeko atau apa kan? Nah. Kemudian PO 12 tahun 2022 tentang pedoman pakaian seragam di lingkungan organisasi rapi. Nah, pakaian resmi kita TRC ini. Pak, ada yang hitam itu biasa dipakai oleh rapi rider. Tapi boleh pakai, boleh siapa aja boleh pesan. Tidak ada musik karena yang harus kalian ketahui adalah setiap anggota rapi adalah anggota satgas. Garis bawahi. Walaupun beliau ketua, pada saat kondisi 1033 yang tertinggi adalah Herman. Kenapa? Dia adalah koordinator satgas. Kondisi 1033 nggak setiap hari dia bisa kuasai ini. Kalau ditetapkan oleh pemerintah kondisi 1033, kor satgas naik tingkatnya. Kami tidak ada beban. Kita semua nggak ada beban. Kenapa? Semua diatur oleh kor satgas. Karena kita semua adalah anggota satgas. Secara otomatis anggota rapi adalah anggota satgas. Ya. Jadi kemudian jangan takut-takut. Kor satgas bisa perintah siapa saja pada saat itu, termasuk Pak Bupati. Saya pernah memimpin COVID waktu itu. Ya, COVID saya kasih sebagai koordinator satgas untuk penanganan COVID. Ya. Saya bisa perintahkan Pak Bupati untuk itu. Cium-cium aja Pak Bupati untuk saya perintahkan pada masa itu Pak Ramli itu. Nah, kemudian PO 12 pedoman pakai seragam udah. Tetap yang ke-13 pedoman penyelenggaraan satuan tugas rapi. Nah, ini saya bilang tadi satgas. Satuan tugas. Ya. Diatur semuanya Pak. Satgas apa saja, dan bagaimana kerjanya, apa tugasnya. Contoh, saya kasih tahu, Bankom itu pada saat bencana memberikan bantuan komunikasi. TRC adalah tim reaksi cepat, bergerak ke lapangan, memberikan sampai ke lokasi, itu memberikan bantuan komunikasi. Tapi ada menerobos lokasi daerah bencana sampai ke lokasi, berikan bantuan komunikasi. Kemudian Bansos mencari bantuan untuk kebencanaan. Jadi ujung-ujungnya tetap pada akhirnya kita menyampaikan bantuan komunikasi. Ya. Jadi kalau nanti ada, mohon maaf, mudah-mudahan jangan ada bencana di kita. Kalau ada terjadi bencana, maka tugas kita ada di posko. Satu posko nanti ada satu tenda, ada pasang tiang, kita memberikan bantuan komunikasi. Jadi bukan ngurusin orang sakit, enggak. Kita menyampaikan informasi terkait dengan kondisi di posko dan sebagainya. Ya. Kemudian PO 14 pedoman pengolahan administrasi dan kesekretariatan. Nanti Bapak kalau kemudian naik statusnya dari anggota biasa menjadi pengurus, nanti akan dapat pelatihan tentang administrasi dan kesekretariatan. Kemudian yang kelima juga itu laporan keuangan itu bagi bendahara. Ya. Itu ada Pak Fir di sini yang selama ini di bendahara wilayah. Kemudian PO 05, maaf PO 16 sebenarnya ini setelah saya ketik. Perizinan dan bagi anggota baru dan perpanjangan pembaharuan. Jadi perpanjangan anggota baru, perpanjangan kartu anggota lama dan bagaimana perizinan anggota baru semua diatur di dalam PO 16. Lanjut next.
Nah, jaringan radio, Bapak, ada AM, amplitudo modul, kemudian ada FM, frekuensi modul, kemudian ada FM, di atasnya naik lagi, medium frekuensi, ya. Kemudian ada HF, high frekuensi, kemudian VLF, very low frekuensi, kemudian ada UHF, ultra high frekuensi, kemudian ada VHF, very high frekuensi, kemudian ada SHF, bukan ini ekstrim, bentuknya ekstrim, bukan, ini lupa saya, di atas very high lah, ya lupa saya, tapi yang ini extreme high frekuensi. Extreme high frekuensi itu sudah menggunakan yang digunakan oleh militer biasanya untuk menembak radio kita dari jarak jauh. Saya sudah pernah kena pada masa konflik, kan? Saya ngomong tiba-tiba putus radio saya dihajar sama TNI waktu itu. Saya dikasih dulu bandel lah, saya masuk gerakan Aceh mereka dihajar pakai PAF, ya. Nah, ini bentuk gelombang frekuensi radio. Lanjut. Permasalahan dalam komunikasi radio. Nah, radio keunggulannya ini dia bisa dibawa kemana aja karena nggak ada kabel, ya kan? Dan bisa komunikasi kapan saja. Mati lampu kita masih bisa ngomong kalau memang radio kawan bisa hidup. Mau hujan, mau petir itu bisa digunakan, ya. Tapi ada permasalahan. Permasalahannya dapat mengganggu frekuensi orang lain, Pak. Kalau kita pakai radio, kemudian pasang di rumah, dan ternyata radio kita antena bocor, TV orang bergaris-garis kita buat, atau suara kita keluar dari TV orang. Nah, jadi kita lagi ngomong Eko berapa Romeo, itu terdengar TV orang, siaran apa nih? Gitu. Kalau bocor, ya. Kemudian tidak semua lokasi dapat dijangkau oleh PU tadi radio baca ulang, ya. Jadi kita kayak kemarin kami ngantar jenazah ke Sungai Mas, itu keliling-keliling kami cari titik di mana ada sinyal, ya, untuk bisa memastikan untuk melaporkan kondisi di lapangan, ya. Kemudian keterbatasan baterai di nama elektronik, laptop dan soal. Kita kadang-kadang, makanya kadang-kadang kalau yang sudah ready dia sampai 3 biji atau 2 biji baterai di belakangnya. Kalau kondisi sudah 10 biji kan? Kayak di rumah itu kalau kalian bisa lihat saya punya 6, itu tinggal ganti baterai aja, misalnya kan. Kemudian gangguan mekanis dan teknis pada perangkat. Kadang-kadang sama-sama Motorola, tapi Motorola saya kok resimnya nggak bagus. Ternyata panel kena hal-hal teknis, ya. Kita nggak sadar di lapangan komunikasi terus. Ternyata ada hal-hal teknis. Kadang antena kita nggak kerap, udah kena panel dan sebagainya, ya. Kemudian hujan, kita nggak bisa main di tengah hujan, itu masalahnya. Ada memang hati-hati sekarang yang sudah IP68, tapi jarang sekali. Sehingga kalau kita komunikasi kita harus cari tempat yang tidak ada hujannya. Plus jangan ada petir. Karena begitu ada petir, kita ikut hidup. Karena masuk ke dalam perangkat kita. Meledak juga sama kayak extreme high frequency tadi. Ya. Ayo Pak. Masa depan komunikasi radio ini, masa depan komunikasi radio jangka jauh. Baru dibilang kan? Akan dipenuhi inovasi dan teknologi baru. Salah satunya seperti saya bilang tadi di awal tentang TeamSpeak. Bahaya sekali karena orang Papua begitu kita masuk, kita bisa pakai apil Pak. HP bisa, hati bisa. Jadi kita seolah main radio dengan HP. Kawan-kawan di Papua itu main radio pakai HP. Atau sebaliknya, kawan Papua nembak kita pakai HP, kita terima kasih pakai radio HP. Sehingga itu salah satu bagian teknologi yang terbarukan. Kemudian sudah ada aplikasi radio channel namanya, ada di HP Android. Jadi Android itu sudah betul namanya telepon pintar, sudah mengubah pelan-pelan satu-satu semua perangkat yang ada. Hati-hati bisa diganti dengan Android sekarang. Ya. Tapi kemenangannya adalah Android
akan hilang kalau habis baterai. Kalau mati listrik. Tapi hati kita mati listrik dia tetap bisa berkomunikasi point to point. Ya. Radio akan berkembang dan menawarkan pengalaman lebih baik kepada pendengar lanjut. Kesimpulannya, komunikasi radio adalah satu alat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dari sejarah yang kaya hingga ke aplikasi yang berbagai, memahami azas fungsi radio membantu kita menghargai perannya dalam masyarakat modern. Jadi kita Pak, di poin terakhir ini, kita anggota relawan komunikasi seakan-akan tidak bisa ninggalin radio. Senjata kita radio. Kalau polisi senjatanya mungkin senjata pistol, gitu. Tentara mungkin senjata panjang, senjata kita radio. Sehingga radio ini seakan-akan isi pertama kita. Seakan-akan. Karena saya masuk rapi ada jadi kan isi nomor 2 dari kan. Nah, jadi biasanya jarang kita tinggalkan. Kalau saya sering saya hidupkan di mobil, saya dengarkan walaupun mungkin tidak bercakap-cakap, tapi pada saat darurat pasti saya akan nyambung. Kayak semalam BHT, saya nggak pernah ngomong BHT tanya, aku yakin ya monitor. Begitu standby, saya hidupkan, saya ngomong gitu ya. Artinya bisa dibilang ini menjadi istri pertama saya yang selalu bersama saya dimanapun saya berada. Saya pikir itu presentasi saya pada hari ini. Dengan kurang ini kita bisa bertanya jawab. Bila terpilih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak PKI Gibran telah memaparkan apa sih itu tentang PO, jaringan organisasi. Jadi kita sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya hari ini organisasi sangat penting di kalangan masyarakat di dalam bersosial, di dalam membantu suatu kegiatan. Di saat jaringan seluler hilang, maka salah satu yang menjadi bantuan cepat kita satu lagi adalah yaitu menggunakan melalui radio. Dan juga tadi sudah dijelaskan kepada kita semua, semoga apa yang dijelaskan tadi kita bisa memahami, karena semua alat komunikasi apapun semua ada aturan dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi selanjutnya ataupun materi kedua, yaitu tentang panduan check-in. Ya, fungsinya check-in, bagaimana kita check-in, bagaimana kita berkomunikasi dalam check-in, karena semua itu ada aturan-aturan langkah-langkah yang harus kita lakukan baik selaku pembawa check-in dan kita yang mengikuti check-in. Maka untuk meningkatkan waktu, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan check-in tersebut yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Eko Yengki Kolok. Kepada Bapak Nur Hamid, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan udah mau azan asar, jadi kalau azan kita koma bentar aja, ya. Saya nggak memperpanjang kalimat berhubung waktu, sehingga kita langsung masuk ke materi aja. Sosialisasi umum radio antar penduduk Indonesia ini sebagian sudah ada yang dibahas oleh Bang Irsyad. Next aja. Lagi. Iya, ini juga udah ya. Rapi organisasi radio antar penduduk Indonesia yang saya terpilih diakui dan disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai organ resmi milik izin atau izin komunikasi radio antar penduduk. Next aja Bang. Ini juga udah tadi. Oke, visi misi ya. Jadi organisasi rapi yang berkualitas sebagai aset nasional. Kemudian untuk misinya meningkatkan validitas organisasi secara struktural. Kemudian meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat, penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi, produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini. Saya rasa ini cukup diketahui aja sama abang-abang. Kita next ke poin berikutnya. Nah, ini penting Bang ya. Berikut
berikut yang saya lampirkan ini struktur organisasi lokal 02 Merbuk, Kabupaten Aceh Barat. Nah, ini adalah alurnya, Bang. Jadi dia berawal dari ketua lokal, sekretaris, dan bendahara. Kemudian ada ketua 1, 2, 3, dan korsatgas. Ketua 1 ini tentang organisasinya, Bang. Ketua 1 itu tentang organisasinya. Ketua 2 yaitu Kalil itu tentang Satgaskom. Artinya ini ketua yang membidangi Satgas. Oke, Bang ya. Kemudian ada di ketua 3 ini tentang hukum, Bang. Tentang perundang-undangan, tentang sanksi atau reward dan punishment si anggotanya tadi itu ada di bidang ketua 3. Kenapa tadi dasar hukum itu dibahas sama Bang Irsadi karena beliau di bidang hukum, sedangkan saya pembahasannya tentang organisasi. Nah gitu Bang ya. Kemudian kenapa panahnya ini dari ketua lokal ditarik ke ketua 2, nggak ketua 1 dulu? Karena ketua 2 itu langsung membidangi Satgas. Ketua lokal buat judul, ketua Satgas merespon judul, Korsatgas menjadi pelaku, anggota Satgas tim dari pelaku, gitu ya. Jadi misalnya si ketua lokalnya dapat judul ada kebakaran di seputaran Merbuk Pasikinang, kita bilang gitu ya. Terus ketua 2 kasih aba-aba ke Kalil melalui WhatsApp kah atau melalui radio. Katakanlah kalau WhatsApp biar singkat itu dipakai template tapi ujungnya aja Bang, 10-nya nggak disebutkan. Misalnya BRY 70 Pasipinang misalnya ya. Jadi 10-nya itu kan template itu kan artinya kode 10. 10-nya itu kita hilangkan supaya penyampaiannya lebih efisien, lebih cepat. Terus ketua lokal kasih judul ke ketua 2. Ketua 2 langsung bikin berita atau perintah ke Korsatgas. Bang Herman atau CFW mohon dibantu setting anggota dan ditempatkan di lokasi kejadian. Ada 70 di seputaran Pasipinang. Pastikan terkumpul data 5W1H tadi. Apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, itu harus dapat berita tadi. Dengan tujuan berita itu nanti akan disiarkan melalui penyampaian 10.14 10.33 itu emergency, 10.14 itu informasi. Penyampaian 10.14 terkait 10.33 itu disampaikan via radio dan media tulis atau WhatsApp. Saat ini kondisi rapi itu informasi yang paling akurat dinilai, sehingga cara kita mendapatkan sebuah informasi kejadian itu unsurnya tuh ada 5W1H tadi Bang. Jadi nggak bisa, oh di sana ada kebakaran, apa yang terbakar? Nggak tahu. Di mana alamatnya? Belum tahu, katanya Pasipinang. Nggak boleh pakai katanya Bang. Informasi harus akurat. Adakah korban jiwa? Adakah kerugian lainnya? Atau merembet keluarga, rumah warga lainnya? Itu tertulis secara abstrak juga boleh. Nanti dari Korsatgas, informasi dari anggota Satgas itu diterima sama Korsatgas, disusun, kemudian disampaikan ke ketua 2. Ketua 2 buat berita, kemudian dia siarkan melalui radio atau media tulis maupun WhatsApp, gitu ya prosedurnya ya. Jadi, bentar ya.